Apa kabar? Baik, Pak Putut, sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun karena hari ini adalah hari ulang tahun Bapak. Gitu, semoga Bapak panjang umur dan semua yang amin, diinginkan amin, tercapai. amin. Baik, dan kalau kita melihat proyeksi pasar keuangan kita di kuartal terakhir tahun ini, Bapak melihat seperti apa potensi yang ada? Oke, kalau melihat potensinya secara fundamental dulu gitu ya. Secara fundamental harusnya kita ada di trajektori yang kalau bisa dibilang lebih positif gitu ya, ekonomi. Apalagi kalau lihat Indonesia gitu. Cuman Mbak Ana juga sempat ambil jadi cuplikan dari OJK segala macam. Saya pikir saya juga punya share yang sama gitu bahwa Indonesia nggak bisa lepas dari apa yang ada di luar gitu. Dan saat ini memang kondisinya apa yang ada di luar eksternal itu tekanannya lebih besar ke Indonesia gitu. Jadi kalau lihat sekarang ini kan ada volatilitas naik terutama di pasar saham, obligasi, nilai tukar itu juga mempengaruhi kondisi investasi terutama. Nah, tapi kalau kita lihat agak panjang ke depan, saya pikir tetap ada prospek ke depan, gitu, terutama Indonesia didukung sama istilahnya kondisi perekonomian yang lebih solid ke depannya. Jadi saya pikir harusnya ini menarik, cuman nggak bisa juga dibilangin saya ngalahin yang lain karena bisa dibilang saat ini semua investor itu kan nadanya masih pesimis ya, masih takut seperti itu. Justru kalau saya ngelihatnya dari angle yang lain bahwa penurunan saham ini kan bukan semata-mata dikarenakan adanya perubahan fundamental yang ada di Indonesia. Jadi justru ini membuka satu peluang gitu, terutama buat investor-investor jangka panjang untuk mulai berinvestasi seperti itu. Dan kalau untuk investor yang sudah berinvestasi, saya juga ngelihat ini juga bukan saatnya tiba-tiba terus ya udah deh cut loss aja gitu ya, sayang gitu ya. Karena justru pada saat ini kan ada anomali pasar dan saya pikir sebagai investor kita harus menyikapinya dengan bijak gitu ya. Artinya jangan invest semuanya sekaligus, tapi mungkin harus bertahap, tetap mengutamakan keamanan, mengelola risiko seperti itu. Jadi sebenarnya peluangnya masih ada ke depan dan saya pikir juga kayaknya udah rasanya suku bunga naik, ekonomi juga akan jelek gitu, tapi belajar lagi siklus ekonomi biasanya kalau apa yang naik, habis itu kan ada yang turun juga. Jadi kita sebagai investor ngelihatnya coba agak panjang investasinya. Jadi kalau ngelihat kayak gitu harusnya ekonomi juga akan membaik ke depannya. Nah, waktu investasi yang paling bagus di mana? Ya saya pikir mulai dari sekarang seperti itu. Baik, Pak Putut, sebelumnya kita juga sudah merasakan tekanan ketika ada perang Ukraina dan Rusia begitu. Entah mana yang tekanannya lebih besar begitu, tapi eksternal itu selalu memberikan tekanan juga di saat data-data ekonomi kita di dalam negeri sebenarnya masih baik. Tapi kalau kita lihat saat ini data ekonomi kita memang masih dalam zona aman, namun sudah terlihat ada sedikit perlambatan. Inflasi juga ada kenaikan dan juga rupiah kita ini tekanannya sudah hampir mencapai 16.000 begitu. Pak Putut, apakah waktu ini kita harus waspada atau mungkin sudah melihat ada shifting investasi yang bisa kita lakukan? Nah ini harusnya sebagai investor itu terus memonitor kondisi ini terus menerus gitu ya, jangan terus tiba-tiba nanti ketinggalan. Kondisi ini buat kita di BNI Asset Management juga jadi kayak wake up call gitu, kita juga ngelihat gitu ya, terutama rupiah yang sampai 16 gitu ya. Kemudian juga kita lihat juga ada volatilitas tinggi di saham, di obligasi juga turun harganya juga lumayan gitu ya. Nah ini juga otomatis kita di BNI Asset Management juga istilahnya mengelola aset atau melakukan rebalancing atau penyesuaian tema investasi yang dulu bagaimana jadi bagaimana. Kita lakukan seperti ini. Nah ini harusnya para investor juga lakukan hal yang sama gitu. Tapi lihat dari itu juga sebetulnya kondisi yang sampai 16 itu juga kalau kita lihat ke belakang ini juga nggak didiemin gitu aja sama pemerintah. Jadi saya pikir juga di sini BI juga kemarin kan juga baru naikin repo rate 25 basis. Kita lihat impact-nya nggak langsung gitu. Tapi saya sebagai investor ngelihat bahwa tekanan yang dimulai dari Amerika itu adanya istilahnya higher for longer, gimana suku bunga tinggi itu akan ada dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu juga akan berdampak ke Indonesia. Nah, kita sebagai investor nyikapinya gimana? Salah satunya ya lebih hati-hati dalam mengelola ini, karena ke depan ini pasti akan ada volatilitas lebih ke depan. Jadi harus hati-hati ya, ngutamain aman, tapi juga pada saat yang sama juga ngelihat lagi bahwa untuk misalnya dana-dana jangka panjang, ya kita memang tempatkan ke dana-dana jangka panjang seperti itu. Baik, Pak Putut, kita sama-sama menunggu di pekan ini seperti apa arah kebijakan dari The Federal Reserve begitu. Ekspektasi Bapak seperti apa? Kalau melihat dari market, secara konsensus bisa dibilang mungkin untuk yang sekarang ini kebanyakan ngomong, ya saya nggak bisa ngeduluin, cuman kalau lihat dari pasar itu kebayangan mungkin akan stay.
gitu di November ini, tapi tetap ada ruang bahwa ke depan ada kemungkinan naik. Nah, ekspektasi bahwa tadinya di awal 24 itu ada penurunan suku bunga di Amerika, rasanya sekarang ini gara-gara higher for longer itu agak di-extend ke depan gitu. Jadi pressure-nya akan ada di sana. Nah, ini yang kemungkinan Fed tadi dibilangin mungkin akan ada kenaikan lagi. Nah, impact-nya ke Indonesia apa? Ya sesuai tadi saya udah bilang, ya kita harus expect bahwa BI pun pasti akan melakukan penyesuaian. Jadi ya kita sebagai investor mungkin juga bisa berharap atau paling nggak nyiapin gitu bahwa kalau nanti BI naikin suku bunga itu nggak kaget lagi bahwa itu kalau memang Amerika naik, BI pasti akan naikin suku bunga. Otherwise mungkin nanti nilai tukar kita akan tertekan lebih dalam lagi seperti itu. Baik, tapi artinya kalau di pekan ini The Fed mempertahankan suku bunganya, apakah menurut Anda Bank Indonesia mungkin akan mengikuti The Fed di bulan November ini juga akan mempertahankan atau menaikkan juga? Saya nggak bisa ngelihat duluin apa yang mau dilakukan BI gitu, tapi kalau ngelihat kecenderungannya mungkin dia harusnya mungkin preemptif gitu ya, ngelihat kondisi seperti ini karena impactnya kemarin baru naikin, kemungkinan ke depan juga naikin mungkin gitu, tapi kalau saya ngelihat impactnya sih saya pikir lebih banyak ngikutin apa di Amerika, jadi kalau dia stay kemungkinan dia akan stay. Baik, tadi Bapak juga sampaikan higher for longer, ini sudah menjadi proyeksi global begitu ya, tapi Bapak lihat kapan sih peak-nya? Peaknya kalau saya pikir ya nanti ini dengan nanti angka di Amerika juga istilahnya makin nunjukin bahwa memang ada perlambatan perekonomian, kemudian inflasi di Amerika juga akan turun, itu saya pikir pressure-nya akan meredah gitu bahwa Fed itu akan terus naikin suku bunga akan meredah. Dan kalau ngelihat dari sini mungkin time frame-nya saya nggak bisa ngelihat nanti Desember akan selesai semuanya, enggak. Tapi time frame-nya mungkin makanya akan dilihat nanti dari tengah tahun ke depan. Itu mungkin baru mulai akan ada perubahan-perubahan. Tapi ya saya nggak bisa bilang gitu, kenapa? Karena tiba-tiba aja kalau memang ekonomi Amerika itu tiba-tiba melemah, gitu nggak nutup kemungkinan juga Fed juga akan nurunin suku bunga. Karena juga ada beberapa tekanan di Amerika sendiri, misalnya pembiayaan pemerintah, segala macam yang tinggi, itu juga sebetulnya nggak sehat dalam kondisi suku bunga yang tinggi seperti itu. Itu juga something yang kita harus lihat ke depan. Baik, Pak Putut, ini menarik ya kalau higher for longer ini mungkin akan berjalan hingga second half 2024 begitu, meskipun The Fed mempertahankan suku bunganya. Lalu seperti apa arus dana asing yang keluar dari Indonesia? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan masih terus terjadi capital outflow begitu. Ya saya pikir wajar ya kalau nggak usah selfish kita orang Indonesia terus nahan uang di Indonesia ya. Kalau kita jadi orang luar juga ngelihat kondisi seperti ini juga istilahnya kalau Amerika mau naikin suku bunga kan harusnya mata uangnya juga menguat gitu ya. Jadi otomatis kita pun kalau jadi orang luar akan narik uangnya, ngapain invest di Indonesia kan dolar juga menguat. Akan ada shift ke sana. Tapi kalau tadi dibilangin bahwa kalau di sana udah nggak ada lagi gitu, apa kita akan terus invest di sana terus? Nggak juga. Jadi akan kembali lagi dia akan ada aliran dana dari luar ke Indonesia juga, apalagi kalau kita lihat ekonomi Indonesia juga kalau menurut saya itu menarik dibandingkan dengan katakanlah Amerika atau negara berkembang gitu, karena secara pertumbuhan aja kalau bisa dibilang kan kalau dibilang satu dunia yang punya pertumbuhan di atas 5% itu cuma segelintir negara gitu, even Amerika pun tidak tumbuh segitu gitu. Jadi saya pikir ya pasti akan kembalinya investor nyarinya ke yang pertumbuhan lebih tinggi kan, gradually. Cuman apakah sekarang? Saya rasa enggak gitu, tapi nanti dengan kondisi yang semakin jelas itu saya pikir akan ada aliran-aliran masuk ke Indonesia. Tapi memang sekarang ini dia masih akan keluar karena memang volatilitasnya atau kecemasannya masih tinggi investor asing terhadap Indonesia. Jadi saya pikir ya akan ke sana, tapi kita sebagai investor Indonesia kan nggak punya pilihan kecuali di Indonesia kan, ya harusnya melihat ini sebagai peluang seperti itu. Baik, bagaimana kalau ternyata higher for longer-nya ini lebih lama dari 2024? Karena kalau target inflasinya 2%, ini mungkin baru tercapai di 2026. Nah, kalau memang itu yang jadi prioritas, makanya tadi kembali lagi, kelas aset apa yang bagus untuk itu. Jadi kalau kita ngelihat kayak gitu kan balik lagi, asetnya apa? Apakah saham? Karena kalau saya pikir saham dengan volatilitas yang tinggi, itu agak ngeri ya main dengan istilahnya dalam kondisi suku bunga yang tinggi. Jadi kalau mungkin bisa dipilih, kalau saya tetap harus di saham, itu mungkin nyari perusahaan-perusahaan yang biasa memberikan dividen tinggi. Kenapa tidak? Satu. Kedua, instrumen lain juga mungkin terlepas dari saham, mungkin juga obligasi juga jadi satu pilihan investasi yang menarik. Karena apa? Obligasi
ke depan kalau tadi memang inflasi tinggi, paling nggak suku bunganya dari obligasi itu kan bisa ngalahin inflasi itu sendiri. Jadi paling nggak apa, nilai kekayaan kita bisa tetap terjaga seperti itu juga something. Jadi kelas aset yang mungkin juga menarik selain saham juga obligasi juga bisa menjadi salah satu alternatif investasi. Tapi ya kayak tadi saya bilang, kita sebagai investor kan harusnya nggak boleh gegabah semuanya, oke semuanya bond semua atau semuanya saham, jangan juga. Teorinya di investasi itu kan selalu diversifikasi, menyebar investasi ke beberapa instrumen supaya risikonya nggak terlalu besar. Makanya kalau lihat kayak gini kan ada yang di obligasi, ada yang di saham, saham pun pilih yang dividen tinggi, punya fundamental yang bagus, baru nanti ke kas segala macam seperti itu.